Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas yaitu al-kabair, yang yaitu dosa-dosa besar. Tentunya teman-teman, kita harus mengetahui yaitu apa saja yang dilarang oleh Allah, dan kalau kita meninggalkan dan berusaha sekuat mungkin kita meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan menjamin kebahagiaan kepada diri kita semuanya. Kebahagiaan di dunia dan tentunya kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Dosa-dosa besar itu yaitu dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita meninggalkan 7 perkara diantaranya itu dosa-dosa besar, maka insya Allah kita akan meraih suatu kebahagiaan. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha sekuat mungkin menjauhi dosa-dosa besar itu agar Allah memberikan curahan rahmat dan kasih sayang. Dalam salah satu Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman kita bisa membuka dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul Azim. Surat An-Nisa ini ayat 31 ini, teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah memerintahkan kepada kita ini supaya menjauhi daripada dosa-dosa besar. Karena kalau kita meninggalkan dari dosa-dosa besar, kemudian kita ini melakukan dosa kecil, maka insya Allah Allah akan mengampuni selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Maka balasan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar itu, Maha Suci Allah segala kasih sayangnya, yaitu Allah akan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, insya Allah Allah akan ampuni. Dalam salah satu sabda Rasulullah juga ini sebagai motivasi bagi kita teman-teman. Barang siapa yang mengerjakan sholat, ya, sholat 5 waktu berjamaah, maka kita ketemu lagi dengan sholat 5 waktu lagi, maka itu akan menghapuskan dosa. Sholat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil selama itu kita menjauhi dosa-dosa besar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kita ini harus menjauhi dosa-dosa besar itu sampai 70 dosa besar. Ini adalah dalil yang terkuat. Ada yang mengatakan itu adalah 7, tapi Ibnu Abbas mengatakan ini dalil yang terkuat itu adalah sampai 70 dosa besar, teman-teman. Ini sanggupkah kita ini menjauhi daripada dosa-dosa besar sampai jumlahnya 70. Ini kalau kita merujuk lagi kepada kitab yang dikarang oleh Imam Dahabi, yaitu dosa-dosa besar, mudah-mudahan kita bisa menjauhinya, kemudian insya Allah kita kebahagiaan itu akan raih. Kenapa demikian? Karena kita ini sebagai manusia, kita ini bukan malaikat nih. Jadi teman-teman, kita ini kan bukan malaikat. Makanya kan Al-Quran itu mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu ciptakan manusia itu dengan penuh kesempurnaan, dengan bentuk rupa yang sempurna.
Dan makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain adalah manusia. Malaikat itu kerjaannya dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud, mengabdi, bertasbih kepada Allah. Tapi manusia, karena manusia ini bukan seperti malaikat yang selalu sujud. Manusia ini kan sifatnya kadang kita punya salah, melakukan suatu dosa. Maka bagi kita semuanya itu tidak lain adalah untuk bertobat kepada Allah dan kita berusaha menjauhi daripada dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa besar itu kalau kita lakukan, ketika kita melakukan dosa besar itu ada dua had ataupun ada dua hukuman. Yang pertama adalah hukuman dunia bagi pelaku besar. Dia akan gelisah, kemudian mungkin keberkahan hidupnya akan dicabut, cahaya dari kesolehannya akan dicabut. Kemudian yang kedua adalah siksa nanti di akhirat. Mungkin perjalanan di alam ketika sakatul maut, kemudian di alam kubur, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelaku dosa besar. Maka mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menjauhi dan kita berlindung dari Allah dari godaan setan. Karena emang setan itu sengaja membisik-bisikkan kepada kita semuanya supaya melakukan dosa besar. Mudah-mudahan teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa berlindung kepada Allah, dan tentu kita sebagai manusia pasti banyak melakukan suatu kesalahan, dan orang yang cerdas adalah orang yang bertobat kepada Allah dan bisa menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah. Mudah-mudahan dari pengantar ini kita selalu dimudahkan dalam taatan kepada Allah dan dijauhkan dari kemaksiatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.